Pertanyaannya datang dari saudara atau Bapak Jansen Nincewas, yang beliau bertanya, "Salam pendeta, saya mau bertanya, mana duluan, yang terlisan atau tertulis? Injil Lukas dituliskan dari kesaksian lisan pengikut-pengikut Yesus. Kebenaran datangnya dari pendengaran." Mohon tanggapannya pendeta. Silakan pendeta. Terima kasih. Sebelum kita berbicara tentang Injil Lukas, kita berbicara dulu tentang kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian pasal 1, pada waktu penciptaan, apa yang ada di sana? Firman Allah, maka berfirmanlah Allah, maka berfirmanlah Allah, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadilah cakrawala, dan lain sebagainya. Di sana yang ditekankan adalah berfirmanlah Allah. Berucap, dia mengucapkan itu. Lalu kemudian ada Alkitab, ini adalah yang tertulis. Nampaknya di 1 atau 2 episode yang lalu sudah pernah kita bahas, apakah yang tertulis itu beda dengan yang lisan. Justru yang tertulis itu harus betul-betul senada dan selaras dan mewakili apa yang diucapkan, tidak boleh bertentangan. Itu sudah saya tidak akan ulangi lagi, ada beberapa contoh yang waktu itu kita kemukakan. Kita mau baca sekarang Lukas pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat, sehubungan dengan pertanyaan tadi. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya atau menulisnya dengan teratur bagimu. Itu dari sumber saksi mata yang melihat secara langsung dan dari para pelayan firman. Dan Lukas menuliskannya. Jadi sudah diucapkan, sudah diceritakan, lalu kemudian dengan inspirasi dari Roh Kudus, Lukas kemudian menuliskannya. Pola ini ada juga di dalam penulisan 10 hukum Allah. Di dalam Keluaran pasal yang ke-19 dan pasal yang pasal 19 dan pasal yang ke-20, saya mau bilang 10 hukum Allah. Di pasal 19, pasal yang ke-20, di sana 10 hukum Allah itu diucapkan. Setelah 10 hukum Allah itu diucapkan, nanti di dalam Keluaran pasal 25, 26, 24, 25, 26, sampai prosesnya itu sampai kepada pasal yang ke-32, di sana Tuhan memanggil Musa naik ke Gunung Sinai, baru Tuhan Allah menulis dengan jarinya sendiri apa yang ia sudah firmankan, yang difirmankan di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Jadi sudah difirmankan lalu kemudian ditulis. Keduanya cocok. Itulah pola yang ada di dalam Alkitab. Makanya Yohanes, salah satu murid Yesus, dalam suratnya yaitu 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini walaupun ada titik di sini seperti akhir dari kalimat, tapi di dalam bahasa Yunaninya ini satu kalimat panjang sampai ayat yang keempat, bahkan sampai ayat yang kelima. Ini satu kalimat panjang. Saya mau baca ayat-ayat ini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang ucapkan, yang telah dilihat dengan mata kami,
yang telah disaksikan, telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup yang telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakannya kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami dan yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi apa yang dituliskan adalah mewakili apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diraba tentang firman yang hidup itu. Jadi selaras apa yang difirmankan dan apa yang dituliskan. Kita bersyukur sekarang ini kita memegang Alkitab, firman Tuhan. Kita tidak mendengar secara langsung kata-kata yang diucapkan oleh Paulus. Suara Paulus seperti apa kita tidak tahu. Suara Petrus seperti apa kita tidak tahu. Bahkan suara Tuhan Yesus di atas dunia waktu itu seperti apa suaranya kita tidak tahu. Kita baca dan kita percaya bahwa dengan membaca firman Tuhan ini, maka kita akan memperoleh iman. Iman itu bertumbuh, dan itulah yang menuntun kita untuk bertumbuh di dalam iman, untuk percaya kepada Tuhan, menerima Dia, menerima keselamatan, setia kepadanya, sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kurang lebih demikian, terima kasih.